Halo guys, kembali lagi di channel NN Creative Project. Kali ini NN Creative Project akan share mengenai sejarah ponsel dari masa ke masa. Kamu udah tahu belum penemu ponsel pertama itu siapa sih? Belum lanjut ke sharingnya, jangan lupa untuk dukung terus channel NN Creative dengan cara di like, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya ya. Siapa sih yang saat ini gak punya ponsel? Semua orang di seluruh dunia pastinya memiliki ponsel atau handphone ya. Masing-masing orang memiliki kebutuhan atau kegunaannya seperti untuk melakukan aktivitas harian, dan ponsel ini hadir beragam sekali dengan berbagai spesifikasi serta fitur yang sangat canggih. Tapi sebelum secanggih sekarang, dulunya ponsel juga bertahap untuk memulai berkembangnya ya. Motorola Dynatec merupakan ponsel pertama di dunia. Motorola Dynatec pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 3 April 1973. Sebelumnya disebutkan bahwa penemu telepon genggam adalah sebuah tim dari salah satu divisi Motorola yang merupakan divisi tempat Cooper bekerja. Awalnya, Cooper mengusung ide sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Dari sinilah muncul ide sebuah ponsel. Cooper bersama timnya menghadapi tantangan bagaimana memasukkan semua material elektronik ke dalam alat yang berukuran kecil tersebut untuk pertama kalinya. Namun akhirnya sebuah telepon genggam pertama berhasil diselesaikan dengan bobot 2 kg. Untuk memproduksinya, Motorola membutuhkan biaya setara dengan USD 1 juta atau setara 14,3 miliar. Selanjutnya, pada tahun 1983, telepon genggam portable kembali diproduksi dengan harga mulai dari USD 4.000 atau setara 36 juta hingga USD 10.000 atau setara 90 juta. Setelah berhasil memproduksi telepon genggam, tantangan selanjutnya adalah mengadaptasi infrastruktur untuk mendukung sistem komunikasi telepon genggam tersebut. Misalnya dengan menciptakan sistem jaringan yang hanya membutuhkan 3 MHz spektrum. Spektrum ini setara dengan 5 channel TV yang tersalur ke seluruh dunia. Telepon genggam generasi pertama disebut 1G. 1G merupakan telepon genggam pertama yang diperkenalkan oleh Martin Cooper dari Motorola Corp pada 3 April 1973. Penemuan inilah yang telah mengubah dunia selamanya. Teknologi yang digunakan 1G masih bersifat analog dan dikenal dengan istilah AMPS. AMPS menggunakan frekuensi antara 825 MHz sampai dengan 894 MHz dan dioperasikan pada band 800 MHz. Karena bersifat analog, maka sistem yang digunakan masih bersifat regional. Generasi 1G ini memiliki ukuran yang terlalu besar dengan bobot 800 gram, sehingga sulit digenggam oleh tangan. Terlebih jika dimasukkan ke saku tentunya tidak akan pas. Berbeda dengan ukuran ponsel di zaman sekarang yang berukuran kecil sehingga mudah dimasukkan ke saku. Ukuran yang besar ini dikarenakan keperluan tenaga dan performa baterai yang kurang baik. Berikut generasi kedua atau 2G muncul pada sekitar tahun 1990-an. Pada tahun 90-an tersebut, jaringan 2G di Amerika sudah menggunakan teknologi CDMA, sedangkan di Eropa menggunakan teknologi GSM. Di Indonesia sendiri, jaringan 2G melalui teknologi CDMA masuk pada awal tahun 2000-an. Ponsel dengan jaringan 2G mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 2000-an melalui sejumlah brand seperti Motorola, Nokia, Siemens, Ericsson, dan lainnya. Nokia 3310 dan Motorola V3 menjadi salah satu ponsel populer di Indonesia di tahun 2000-an. Berkat banyaknya pengguna ponsel tersebut di tanah air, ponsel pada generasi ini juga memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan karena penggunaan teknologi chip digital. Ukuran yang lebih kecil juga dikarenakan kebutuhan tenaga baterai yang lebih kecil. Generasi 2G ini memiliki ukuran dan bobot yang lebih kecil serta sinyal radio yang lebih rendah, sehingga mengurangi efek radiasi yang membahayakan pengguna.
Selanjutnya, ponsel berubah nama menjadi smartphone atau ponsel cerdas yang disebut generasi ketiga dengan jaringan 3G. Ponsel generasi ketiga ini mulai populer di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia pada tahun 2000-an. Generasi 3G ini memungkinkan operator jaringan untuk memberi jangkauan yang lebih luas, termasuk internet sebaik video call berteknologi tinggi. Dalam 3G terdapat 3 standar untuk dunia telekomunikasi, yaitu Enhanced Data Rate Support GSM Evolution atau EDGE, Wideband CDMA, dan CDMA 2000. Pada tahun 2010 ke atas, hingga saat ini hadir ponsel dengan jaringan 4G yang merupakan generasi keempat. Saat itu, peranan ponsel ini mampu menggantikan fungsi VC dengan fitur dan spesifikasi canggih. Kemudian nama ponsel pun bergeser menjadi smartphone atau ponsel pintar. Dengan menggunakan sistem operasi seperti Android, iOS, Symbian, BlackBerry OS, dan Windows Mobile. Sekedar informasi, 4G merupakan sistem telepon genggam yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi nirkabel, misalnya wireless broadband, 802.16e, CDMA, wireless LAN, Bluetooth, dan lain-lain. Jaringan 4G juga memberikan penggunaannya kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai teknologi berbeda. Jaringan 4G memberikan pelayanan pengiriman data cepat untuk mengakomodasi berbagai aplikasi multimedia seperti video conference, online game, dan lain-lain. Smartphone dengan jaringan 4G saat ini menawarkan beragam fungsi seperti untuk fotografi, video, bermain game, menonton video, bahkan bisa berfungsi sebagai modem dan lainnya. Saat ini, ponsel ini telah memasuki generasi kelima dengan jaringan 5G. Jaringan 5G di beberapa negara sudah diimplementasikan di tahun 2021. Smartphone yang sudah mendukung jaringan 5G pun sudah banyak beredar di pasar global maupun Indonesia. Di Indonesia sendiri, jaringan 5G sudah mulai diimplementasikan oleh Telkomsel dan Indosat Ooredoo. Smartphone yang sudah mendukung jaringan 5G di Indonesia pun sudah cukup banyak seperti Realme 8 5G, Oppo A74 5G, Oppo Reno 5 5G, Oppo Find X3 Pro 5G, Vivo V21 5G, dan lainnya. Oke guys, itu dia sejarah perjalanan handphone dari masa ke masa. Semoga infonya bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya ya.